Majalah Tempo lagi-lagi membuat geger. Hasto sebenarnya adalah anak tangga untuk menjerat Megawati Soekarno Putri. Dan hal ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Memang dalam hal ini mungkin saja juru bicara mengatakan dengan narasi masih mendalami, menyelidiki. Tapi percayalah, dari narasi yang dibangun oleh aparat hukum biasanya mereka sudah mengantongi bukti-bukti yang nyata. Tinggal membuktikan aja lagi. Dan di sini yang ingin dibuktikan mereka itu apa? Dan mungkin sudah mereka kantongi adalah keterlibatan Megawati. Dari segi apa sebenarnya? Kalau KPK itu pasti korupsi. Kalau begitu, korupsinya kalau seorang ketua umum bukan korupsi abal-abal. Dan percayalah sama kawan-kawan, ini skandal terbesar di abad ini kalau ini bisa diungkap oleh KPK. Dan ini bisa melibatkan elit-elit, bisa melibatkan para elit yang lain. Yang seperti yang dikatakan Hasto di kasus pembebasan Ketua BPPN Safrudin Tumenggung yang diputus bebas oleh MA, padahal di tingkat negeri, di tingkat banding dia divonis 13 tahun dan 15 tahun. Wow. Dan dia adalah kepala BPPN, Badan Penyihatan Perbankan di zaman Megawati berkuasa. Apa sih hubungannya? Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Hal ini kan bermula dari alasan tak masuk akalnya. Hasto Kristianto mengeluarkan uangnya sendiri untuk menyuap Wahyu Setiawan yang telah divonis saat ini setelah keluar dari penjara malahan lagi untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Rupanya ada udang di balik batu. Harun Masiku ini adalah orang dekat dari Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Hatta Ali. Dan kalau penyidik sudah mengatakan mendalami, mereka memang sudah punya bukti kalau kita lihat. Kalau kita pandang secara awam, di mana Harun Masiku ini dijadikan barter untuk membebaskan Safrudin Tumenggung dalam perkara BLBI. Safrudin Tumenggung ini adalah Ketua BPPN, Ketua Badan Penyihatan Perbankan pada waktu zaman Megawati menjadi presiden. Dan juga badan tersebut dibubarkan sewaktu Megawati selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden. Secara singkat, BLBI itu adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia, di mana bank-bank di Indonesia ini, baik bank swasta ataupun negeri, itu menyelewengkan prosedur keuangannya sehingga kolaps. Kalau dibiarkan, ekonomi bisa kolaps. Maka dibuatlah talangan dana oleh Bank Indonesia, diberikan dana kepada bank-bank tersebut untuk bisa memenuhi kewajibannya. Besarnya berapa pada waktu itu? Hampir sebesar APBN kita. Pada waktu itu memang 140 triliunan karena APBN kita sebesar itu tahun 1997. Namun apa yang terjadi setelah bantuan itu diberikan di zaman Soeharto dulu, kemudian masuk ke zaman reformasi, dana itu bukan dibuat untuk menyehatkan bank-banknya, malahan diselewengkan lagi. Sehingga menurut catatan dari BPPN itu ada sekitar 95% dana BLBI itu dikorupsi. Maka dibentuklah Badan Penyihatan Perbankan, BPPN disingkat pada waktu itu. Dan terakhir, sebelum dibubarkan, ketuanya adalah Safrudin Tumenggung. Dan kalau kita lihat siapa penerima dari bantuan likuiditas Bank Indonesia tersebut, bisa kita lihat itu adalah yang punya bank, yang punya aset luar biasa di Indonesia pada waktu itu, dan sekarang masih bercokol sebagai elit-elit politik di Indonesia ini. Apakah ini yang dikatakan oleh Hasto akan menyeret ini semua nanti ke pengadilan, menyeret ini semua nantinya akan dibuatnya bom waktu?
Dan Safrudin Temenggung ini pada waktu menjadi ketua BPPN tahun 2002 sampai 2004 itu ternyata telah berbuat kebijaksanaan, membuat surat lunas kepada bank tertentu. Kita sebut aja bank tertentu. Jadi logikanya begini, mereka berhutang kepada negara, kemudian Safrudin Temenggung ini membuat lunas tanpa dibayar hutangnya. Kan itulah kira-kira. Itu terjadi di zaman Megawati. Perkaranya sendiri disidangkan tahun 2018. Jauh setelah itu. Tapi kenapa Hasto harus mendekati Harun Masiku untuk mendekati ketua MA pada waktu itu? Pada waktu persidangan Safrudin Temenggung ini. Pada waktu Safrudin Temenggung ini kasasi. Sehingga akhirnya Safrudin Temenggung ini pada waktu kasasi bisa dibebaskan. Padahal pengadilan tipikor. Safrudin Temenggung ini kan ditersangkakan oleh KPK. Pada waktu itu KPK kan masih belum di bawah presiden seperti sekarang. Masih independen. Jadi sulit diintervensi. Nah, di tingkat pengadilan negeri sudah divonis. Kemudian ditambah lagi hukumannya di tingkat banding. Yang lucunya lagi, di tingkat kasasi dia bebas. Yang lucunya lagi, keputusan itu, isi putusan itu terbukti melakukan hal tersebut. Tapi tidak melanggar hukum. Hampir sama dengan keputusan MK nomor 90 kan. Melanggar etik, tapi ingkrah. Kira-kira begitulah kira-kira kan. Pertanyaannya, kenapa itu harus dilakukan mati-matian oleh Hasto? Persetan lah kan. Mau Safrudin Temenggung itu mau jadi tapai, mau dikorupsi segala macam, mau ditersangkakan, mau masuk penjara. Kenapa hal itu di mati-matian Hasto? Kenapa mati-matian Megawati membelanya? Ini yang ingin diungkap oleh KPK menurut majalah Tempo.